Baik, hari ini kita akan belajar akidah akhlak, pelajaran akidah akhlak tentang bersyukur. Nah, sudah bersyukur belum hari ini? Sudah bersyukur belum? Tadi bangun tidur baca doa enggak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu tandanya kita bersyukur. Alhamdulillah ya, kita sudah dikasih kesempatan untuk bangun lagi setelah sebelumnya kita tidur semalaman. Ya, orang tidur itu seperti orang mati. Ya, orang tidur itu seperti orang mati. Jadi ketika kita dikasih kesempatan untuk bangun lagi keesokan harinya, berarti kita harus bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk hidup lagi. Ya. Nah, sudah bersyukur hari ini? Sudah bersyukur ya. Harusnya diawali dengan berdoa setelah bangun tidur. Itu namanya kita bersyukur. Nah, kita baca dulu. Ungkapan kalimat syukur telah lama kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sering mendengar orang mengucapkan kalimat tersebut. Oleh karena itu, di pelajaran kali ini kita akan belajar tentang syukur. Apa itu syukur? Ya, apa yang dimaksud dengan bersyukur? Oke, perhatikan gambar di sini. Ada orang yang sedang di rumah sakit. Pernah nggak Nazira masuk rumah sakit? Pernah nggak? Pernah. Sakit apa waktu itu? Oh, periksa. Kalau yang di rumah sakit sampai tangannya diinfus, sampai opnam berhari-hari gitu, pernah nggak? Nggak pernah ya, semoga nggak pernah ya. Nah, perhatikan di sini ada orang yang sedang sakit. Lihat di sini ada alat-alat ya, ada kabel-kabel, ada selang-selang banyak. Kira-kira dia sakitnya parah nggak ini? Ya, parah ya kira-kira sakitnya ya. Kalau kita lihat dari gambarnya ini ya. Nah, kemudian gambar selanjutnya ada sebuah keluarga yang sedang berlibur ke pantai. Ini kira-kira mereka ini kondisinya lagi senang atau lagi sedih? Senang. Apa hubungannya dengan gambar yang di rumah sakit tadi? Apa hubungannya kira-kira? Gambar yang keluarga sedang berlibur ini dengan yang di atasnya, yang orang sedang sakit ini. Apa kira-kira hubungannya? Kalau kita lagi sakit, berarti kita nggak bisa liburan. Bener nggak? Ya kan? Kalau kita lagi sakit berarti kita nggak bisa jalan-jalan. Nah, sebaliknya, kalau kita bisa jalan-jalan, bisa liburan, bisa main-main, berarti kita sedang dalam kondisi yang sehat. Jadi, sehat itu sebuah nikmat bukan? Ya, sehat itu adalah nikmat. Berarti kalau kita dikasih kesehatan, ya, kita harus bersyukur. Nah, ini yang jarang kita sadari, ya kan? Kita jarang menyadari bahwa oh ternyata sehat itu adalah nikmat. Ya, kita mikirnya ya udah sehat gitu ya. Oh udah kita nggak sakit, kita bisa jalan-jalan, kita bisa main-main, itu biasa gitu ya. Padahal buat orang yang sakit, ya, kesehatan itu adalah suatu nikmat. Kita baru bisa merasakan nikmatnya sehat ketika kita sakit. Betul nggak? Kalau kita lagi sakit, kita baru sadar, oh ternyata sehat itu nikmat ya. Ya, kalau kita sehat, kita bisa makan enak, kita bisa jalan-jalan, kita bisa main-main, ya kan? Nah, itu baru terasa nikmat sehat itu ketika kita sedang sakit. Nah, makanya kenapa kita harus bersyukur setiap hari, ya, berterima kasih kepada Allah setiap hari. Karena kita sudah diberikan kesehatan. Jangan bersyukurnya ketika kalau ingat aja. Ya, kalau udah sakit
baru sadar ternyata sehat itu nikmat. Jangan seperti itu ya. Kita harus bersyukur setiap hari karena kita sudah diberikan kesehatan, kita sudah diberikan waktu ya, diberikan waktu luang, kita diberikan apa lagi? Diberikan kesempatan bisa sekolah ya, diberikan kesempatan bisa tinggal di luar negeri, bisa merasakan salju ya. Banyak loh anak-anak yang nggak bisa sekolah ya, anak-anak yang apa, bahkan untuk beli sepatu aja nggak bisa karena nggak punya uang ya, untuk beli tas baru aja nggak bisa karena nggak punya uang ya. Jadi kita harus bersyukur ya, bersyukur karena kita diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah itu ya. Nah sekarang kita akan membaca ini pengertian syukur nikmat ya. Apa yang dimaksud dengan bersyukur? Bersyukur itu adalah maksudnya berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nah, Allah itu senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita dengan bermacam-macam nikmat yang tidak bisa dihitung saking banyaknya. Ya, saking banyaknya nikmat yang Allah kasih itu, seandainya daun-daunan yang ada di muka bumi ini dijadikan kertas dan ranting-ranting pohon itu dijadikan pena, dijadikan pulpen, dan air laut di dunia ini dijadikan tinta untuk menuliskan nikmat Allah ya, maka itu tidak akan cukup untuk menulis jumlah nikmatnya ya. Jadi kalau seandainya daun-daunan ini dijadikan kertas dan pohon-pohon itu dijadikan penanya dan air laut ini dijadikan tintanya untuk menulis nikmat Allah, itu tidak akan cukup. Karena apa? Karena saking banyaknya nikmat Allah. Kita nggak bisa menyebutkan semuanya. Saking banyaknya nikmat Allah. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, orang-orang ya, kita ini sering tidak menyadari nikmat Allah itu. Ya. Kita kadang sering merasa tidak diberi nikmat. Padahal kalau kita rasakan, kalau kita sebutkan, itu sangat luar biasa banyaknya nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Ya, padahal kita sering merasa kurang bersyukur. Ya, misalnya, kok orang lain itu punya mobil ya? Kok aku belum ya? Kok orang lain itu rumahnya bagus ya? Kok aku enggak? Misalnya seperti itu. Ya, kok dia bisa jalan-jalan terus ya? Kok dia bisa liburan ke luar negeri terus ya setiap tahun misalnya? Kok aku enggak? Aku kok jarang liburan? Misalnya seperti itu. Kok dia bajunya bagus-bagus? Kok dia sepatunya bagus, tasnya bagus, aku kok enggak? Nah, kita sering merasa iri seperti itu, ya. Kita sering merasa tidak bersyukur. Padahal kalau kita mau bersyukur, ya, kita lihat banyak anak-anak lain, banyak orang-orang lain yang lebih lebih kekurangan dibandingkan kita. Ya, banyak orang-orang yang belum punya rumah. Rumahnya jelek misalnya, ya, rumahnya banyak bocornya. Nah, kalau hujan bocor di mana-mana, sedangkan rumah kita enggak, ya. Terus misalnya ada anak yang dia nggak pernah dapat sepatu baru, sepatunya itu selalu bekasnya orang lain, ya. Karena apa? Karena nggak mampu beli sepatu baru. Itu banyak yang seperti itu, ya. Nah, kita harus bersyukur. Ternyata apa? Masih banyak orang-orang lain yang lebih kesulitan dibandingkan kita. Jadi kita jangan mendongak terus ke atas, jangan lihat orang lain yang lebih bagus, yang lebih lebih enak. Tapi kita juga harus lihat orang-orang lain yang di bawah kita, yang lebih
lebih sulit kondisinya dibandingkan kita, gitu ya. Nah, sekarang macam-macam nikmat Allah dan cara mensyukurinya. Ya, ada nikmat jasmani. Apa maksudnya nikmat jasmani? Allah memberikan nikmat jasmani berupa tubuh. Ya, jasmani adalah maksudnya adalah tubuh atau badan. Apa yang diberikan kepada kita? Allah telah memberikan tubuh yang baik dan sempurna. Ya, kita punya kedua tangan dan kaki yang lengkap, ya, bahkan jari-jarinya juga lengkap, ada 10. Ya, pernah lihat nggak orang yang jarinya ada kurang jarinya atau bahkan lebih? Ya, jadi dulu saya pernah punya temen, itu jarinya jempolnya itu ada 2, jempolnya itu ada cabangnya 2, jadi dia punya jarinya 11. Nah, itu kira-kira suatu kekurangan atau suatu kelebihan karena jarinya lebih. Nah, itu berarti sesuatu yang tidak seharusnya, ya kan? Berarti apa? Kita punya tangan yang sempurna, itu kita harus bersyukur. Karena ada orang yang terlahir nggak punya tangan juga ada, ya. Ada yang jarinya lebih tadi, ya. Saudara punya teman dulu itu jari jempolnya itu ada 2, ya. Jarinya itu ada cabangnya, jempolnya ada 2, seperti itu. Nah, kita juga harus bersyukur dikasih apa? Dikasih mata yang bisa melihat, ya, dikasih telinga yang bisa mendengar, dikasih kaki, 2 kakinya bisa untuk berjalan, ya. Terus dikasih mulut bisa untuk berbicara, ada hidung, ya, bisa untuk mencium bau-bau, ya, dan masih banyak lagi bagian tubuh kita yang tidak mungkin kita sebutkan semuanya manfaatnya apa. Ini baru yang terlihat, ya, baru yang terlihat, belum yang ada di dalam. Ada jantung, tugasnya untuk apa? Tugasnya jantung untuk apa? Memompa darah. Ada paru-paru, tugasnya untuk apa? Menyaring oksigen, ya. Ada otak, tugasnya untuk apa? Berpikir, ya. Nah, ada usus, tugasnya untuk apa usus? Untuk lewat makanan. Nah, ini kan semua nggak terlihat, ya. Bayangkan Allah memberikan semuanya kepada kita itu dalam kondisi yang sempurna, tidak ada cacatnya. Itu berarti apa? Sebuah nikmat yang sangat besar sekali. Bahkan orang nggak bisa meniru. Ada nggak orang yang bisa meniru ciptaan Allah? Nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Bahkan robot pun, kalau orang bisa bikin robot, itu nggak bisa seperti manusia, ya kan? Robot kan nggak punya otak, ya kan? Robot kan nggak punya hati, ya. Robot bisa disuruh, ya. Robot bisa disuruh untuk bersihkan rumah, bisa. Robot bisa disuruh untuk bikin kopi misalnya, bisa. Ada sekarang robot yang bisa disuruh-suruh. Tapi apa dia punya hati? Apa dia punya perasaan? Tidak, ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Tidak ada yang bisa menandingi ciptaan Allah. Nah, oleh karena itu kita harus selalu bersyukur karena kita dikasih tubuh yang sehat, lengkap, dan tidak kurang, ya, tidak ada kurangnya. Nah, kalau ada satu bagian tubuh kita yang tidak berfungsi dengan baik, maka akan sangat berpengaruh terhadap bagian tubuh yang lain. Misalnya satu aja yang dihentikan sama Allah, jantung misalnya, jantungnya berhenti nih, sama Allah disuruh berhenti, hai jantung kamu berhenti. Kira-kira manusia tadi bisa hidup nggak? Enggak, langsung meninggal karena jantungnya berhenti. Karena tugasnya jantung itu kan memompa darah, ya kan? Kan darah ini kan terus berputar, ya, mengalir di dalam darah kita, ya kan? Kalau jantungnya berhenti, otomatis darahnya juga berhenti. Berarti sudah kita tidak bisa hidup lagi.
Karena apa? Karena kita kekurangan darah. Nah, karena satu aja jantung disuruh berhenti sama Allah, kita sudah gak bisa hidup lagi, ya kan? Yang paling ringan aja misalnya, kita sakit gigi, ya, giginya bolong misalnya, ya, padahal ini cuma gigi satu nih yang dibikin bolong sama Allah. Tapi apa? Tapi rasanya sudah sakit semua, kepalanya sakit, giginya sakit, ya kan? Gak bisa makan, gak bisa ngomong, pengennya marah terus, ya kan? Pernah nggak sakit gigi? Tahu rasanya sakit gigi ya? Nah, seperti itu kira-kira. Ini baru gigi yang dikasih sakit sedikit aja, bolong sedikit aja. Tapi semuanya sudah ikut merasa sakit. Ya kan? Nah, itu kenapa kita harus bersyukur dikasih kesehatan sama Allah. Karena kalau Allah ngasih kita sakit sedikit aja, ya, ini rasanya sudah nggak enak semuanya. Ya, misalnya kita dikasih sakit pilek. Nah, padahal hidungnya nih yang cuma dikasih pilek. Tapi apa rasanya? Badannya ikut panas, ya kan? Hidungnya mampet, tenggorokannya juga sakit, nggak enak makan, nggak bisa main, ya kan? Nggak bisa sekolah, badannya kedinginan. Nah, ya, ini baru hidung yang dikasih sakit, tapi semuanya ikut merasakan, ya. Nah, itulah kenapa kita harus selalu bersyukur setiap hari, karena dikasih kesehatan sama Allah. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat jasmani ini tadi, nikmat tubuh ya, jasmani. Bagaimana cara kita bersyukur? Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan tubuh. Supaya apa? Supaya tidak terkena penyakit. Kemudian, kita harus memanfaatkan dan menggunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Misalnya, kita udah dikasih mulut nih, ya, maka kita harus memanfaatkan mulut untuk berkata yang baik, ya, untuk berzikir kepada Allah. Nah, kita dikasih mata, mata kita bisa melihat, ya, maka kita harus menggunakan mata itu untuk hal-hal yang baik. Contohnya apa? Untuk belajar, untuk mengaji, ya. Dan kalau kita melihat kebesaran Allah, misalnya kita melihat apa? Indahnya gunung, ya. Kita melihat indahnya salju, kita melihat bunga-bunga yang indah, maka kita harus bersyukur terhadap ciptaan Allah itu, memuji kebesaran Allah, ya. Kemudian kita juga harus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Semangat beribadah, ya. Nah, caranya bersyukur itu adalah dengan sholat. Sholat itu adalah cara kita untuk berterima kasih kepada Allah, ya kan? Kita kan harus berterima kasih setiap hari sama Allah. Nah, caranya dengan sholat tadi itu, ya. Nah, dengan sholat kita berarti mengucapkan terima kasih kepada Allah. Nah, kemudian kita juga harus selalu bersyukur dengan cara mengucapkan alhamdulillah atas nikmat jasmani yang diberikan oleh Allah, ya. Nah, oke, cukup dulu untuk hari ini. Besok kita lanjutkan dengan nikmat selanjutnya, yaitu nikmat rohani. Ya, hari ini kita belajar tentang nikmat jasmani, nikmat tubuh yang sehat, ya.